Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Katri di KC Channel. Kali ini saya akan membahas tentang latihan UTBK, yaitu tes pengetahuan skolastik atau TPS matematika. Oke, di sini di soal ke-6. Nah, di sini jika diketahui X sama dengan cos A min 2 sin B, Y sama dengan sin A plus 2 cos B, nilai minimum dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan, konsepnya di sini berarti kita gunakan konsep substitusi atau eliminasi. Oke. Nah, caranya seperti ini. Karena di sini mintanya x kuadrat plus y kuadrat, berarti x-nya di sini kita kuadratkan terlebih dahulu. Nah, x kuadrat sama dengan, berarti karena ini mau dikuadratkan, jadi cos A min 2 sin B-nya ini kita kuadratkan, yaitu pakai kuadrat sempurna ya, yaitu cos A-nya kita kuadratkan, jadinya dia adalah cos kuadrat A. Kemudian ini kan min ya, ini karena ini ada min, jadi kita gunakan min tengah-tengahnya. Nah, ini kuadrat sempurna itu artinya dia menggunakan rumus 2 kali cos A dikali 2 sin B. Jadi buat tengah-tengahnya ya. Jadi saya tulis deh. Jadi kuadrat sempurna itu seperti ini nih konsepnya, berarti misalkan A min B itu kuadratkan, jadinya dia A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, ini konsep dari kuadrat sempurna. Nah, di sini kan ini artinya A yang di sini ini B-nya gitu. Nah, paham ya? Jadi di sini kalau A-nya itu dikuadratkan, jadinya kalau A-nya dikuadratkan berarti jadinya cos kuadrat A. Nah, nanti min 2AB artinya min 2 kali A sama B. Nah, min 2 kali A-nya cos A, B-nya itu 2 sin B. Jadi dapatnya 2 kali 2 kan 4 ya. Nah, berarti kalau ditulis jadi 4. Sorry, ini saya hapus. Saya ketikkan aja. 4 cos A sin B. Nah, jadi tengahnya seperti itu ya. Jadi 2AB itu berarti 2 kali cos A, B-nya 2 sin B. Jadi 2 kali 2 kan 4 ya. Ini tandanya min 4 cos A sin B. Nah, kita lanjutkan buat mencari B kuadratnya. B kuadratnya ya. B kuadratnya berarti 2 sin B-nya kita kuadratkan, jadi 2 kali 2 kan 2 kuadrat itu 4 ya, 4 sin kuadrat. Oke, tulis. Jadi 4 sin kuadrat B. Oke, seperti itu ya. Nah, begitu juga Y-nya ya. Y-nya karena di sini kan kita minta nanti Y kuadrat, berarti kita cari Y kuadrat. Y kuadrat itu sama caranya, berarti di sini kita pakai A dan B terusnya. Masukkan. Berarti dapatnya sin kuadrat A plus, karena di sini plus ya. Jadi kalau yang plus ini itu rumusnya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Tuh ya, perlu diingat ya. Jadi di sini 4 sin A cos B. Ya. 2AB berarti 2 kali sin A dikali 2 cos B, jadi 4 sin A cos B. Seperti itu ya. Kita lanjut. Ini berarti dapatnya plus 2 cos B, 2 cos B dikuadratkan ya, B kuadrat berarti dapatnya 4 cos kuadrat B. Nah, setelah seperti ini baru kita melenceng dikit, baru kita jumlahkan ini. Kalau kita tanda jumlah berarti nanti ini jadinya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan cos kuadrat ditambah sin kuadrat A, itu kita gunakan rumus identitas. Sorry, supaya membedakan, sebut kuning, bahwa rumus identitas itu sin kuadrat A misal ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1 ya. Ini rumus identitas. Maka di sini cos kuadrat ditambah sin kuadrat A itu sama dengan 1 ya.
Jadi cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu sama dengan 1, sesuai dengan rumus identitas. Oke, selanjutnya berarti ini min 4 ditambah plus 4, misalkan di sini plus 4 di luar, berarti di dalamnya itu ada sin A cos B dikurang cos A sin B, gitu ya. Jadi ini saya balik min 4 cos A sin B, kalau ditambah ini berarti 4-nya di luar, ini jadinya sin A cos B dikurang cos A sin B, sama aja ya seperti itu ya. Nah selanjutnya ini ditambah dengan sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B. Perlu ingat ini berarti sama dengan 1, kita kalikan dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4. Nah, sudah seperti ini. Berarti tinggal disederhanakan. Ini 1 dengan 4 bisa kita gabung. Jadi 5 ditambah 4. Rumus sin A cos B min cos A sin B itu adalah sin A kurang B. Nah, itulah X kuadrat plus Y kuadrat. Karena yang diminta adalah nilai minimum, artinya sin yang di sini harus minimum. Nah, nilai sin yang minimum itu adalah negatif 1. Jadi sin A min B-nya itu harus negatif 1. Ini syaratnya ya. Ini syaratnya. Oke. Ini syaratnya. Syaratnya sin A min B sama dengan negatif 1 karena dia nilai minimum. Nah, baru kita masukkan, berarti hasilnya di sini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 ditambah 4 dikali sin A min B nya adalah negatif 1. Dapatnya jadi 5 dikurang 4. 5 dikurang 4 adalah 1. Nah, inilah nilai minimum dari X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, dapatnya yang A. Nah, misalkan kalau yang ditanya adalah maksimum, berarti nilai sin A kurang B nya itu adalah 1 ya, karena nilai fungsi trigonometri sin itu maksimumnya di 1, nilai minimumnya di negatif 1. Oke, seperti itu. Itulah pembahasan nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Dalam sebuah kotak yang berisi 10 bola berwarna merah dan berwarna biru, jika dari dalam kotak diambil 2 bola sekaligus secara acak dan peluang terambil sedikitnya 1 bola merah adalah 1/5, maka banyak bola biru adalah. Nah, di sini berarti kita pakai konsep kombinasi ya. Nah, yang diketahui itu peluang sedikitnya satu bola merah ya, 1 M ya. Merah sama dengan 1/5. Nah, peluang kemungkinan kalau sedikit 1 bola merah itu kombinasinya berarti ada 2 merah. Kan di sini mau diambil 2 sekaligus ya. 2 merah berarti 0 biru. Satu lagi berarti 1 merah dengan 1 biru. Nah, ini kombinasinya seperti ini. Nah, NS-nya itu keseluruhannya itu berarti kombinasi dari C10 2 ya. Karena dia dari 10 bola akan diambil 2 sekaligus, berarti 10 C2 ya, 10 C2. Berarti 10 C2 itu adalah 10 faktorial 10 kurang 2, 8 faktorial, 2 faktorial. Ini kan rumus kombinasi seperti ini ya. Jadi bawahnya itu berarti 10 dikurang 2, 8 faktorial sama 2 faktorial. Nah, ini berarti dapatnya 8 faktorialnya kita coret. Ini sisanya jadi 10 kali 9. Nah, ini 2-nya kita coret jadi 2 ya, karena 2 faktorial itu 2. Jadi 90 dibagi 2 itu adalah 45. Nah, ini NS-nya ya. Nah, kemudian bagaimana peluang dari kalau terambilnya adalah kombinasi 2 merah dan 0 biru. Nah, 2 merah 0 biru itu berarti kombinasinya seperti ini ya. Ini saya buat warna beda. CM M, karena banyak M-nya kan belum ada ya. M2 dengan CB0.
Nah, ini kalau dikombinasikan berarti M faktorial, M dikurang 2 faktorial, 2 faktorial. B0 itu berarti 1. Nah, di sini berarti kombinasi dari CM2 itu berarti dia adalah ini bisa coret M dikurang 2-nya, berarti sisanya di sini tinggal M dikali M dikurang 1. M kurang 1 per 2. Artinya dia sama dengan M kuadrat min M per 2. Nah, kemudian buat yang 1M1 biru itu berarti dia kombinasinya CM1 dengan CB1 sorry. CB1 karena di sini ada 1. Berarti dia sama dengan M sama B. Ya, karena M1 kombinasi dari M1 itu M, kombinasi dari B1 itu adalah B. Gitu ya. Kalau kita pakai rumus dasarnya seperti ini, hasilnya ini tetap ya. Oke, kita lanjut ke rumus peluangnya. Peluangnya berarti peluangnya adalah gabungan dari kombinasi ini ya, dua ini ya. Nah, berarti kombinasi dari dua itu adalah M kuadrat min M per 2 dibagi 45 ditambah MB dibagi 45. Nah, ini berarti dapatnya adalah M kuadrat min M per 90 plus MB 2MB per 90. Karena di sini 45, kalau kita jadikan samakan penyebutnya jadi 90 bagi 45 adalah 2. Jadi hasilnya jadi M kuadrat min M plus 2MB per 90. Nah, kemudian baru kita untuk mencari banyaknya bola biru, kita substitusikan nilai peluangnya yaitu 1/5 ke dalam persamaan. Oke, kita lanjutkan di halaman berikutnya. Oke, ini tadi P sama dengan berarti M kuadrat min M plus 2MB per 90. Nah, peluangnya itu adalah 1/5. 1/5 M kuadrat min M plus 2MB per 90. 90-nya kita pindahkan posisi, jadi perkalian 1/5 kali 90 adalah 18 sama dengan M kuadrat min M plus 2MB. Nah, di sini karena mau dicari yang biru dan di sini ada dua variabel, B-nya ini harus kita substitusikan terlebih dahulu dari yang persamaan pertama bahwa ada 10 bola. 10 bola itu artinya berarti dia merah ditambah biru sama dengan 10. Nah, berarti birunya adalah 10 kurang merah. Jadi untuk mendapatkan nilai merahnya itu kita substitusikan terlebih dahulu B-nya dengan 10 min M. Nah, di sini jadinya 18 M kuadrat min M plus 2 dikali M dikali 10 kurang M. Dapatnya jadi 18 sama dengan M kuadrat min M plus 20M min 20M min 2M kuadrat, karena 2M dikali M, 2M dikali min M jadinya min 2M kuadrat. Nah, jadinya dapatnya nih, sini dapatnya kalau diselesaikan jadi 18 sama dengan min M kuadrat plus 19M. Nah, kita pindahkan posisi jadi M kuadrat min 19M plus 18 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan untuk mendapatkan nilai M. Dapatnya jadi yang jumlahnya adalah min 19 kalau dikalikan adalah 18, yaitu plus 18 dan min 1 sama dengan 0. Berarti M-nya ini min 18 ya, min 18 atau min 18 kali min 1 ya. Jadi ini M bisa 18 atau M sama dengan 1. Karena totalnya adalah 10, yang 18 ini nggak mungkin, berarti yang benar M-nya adalah 1. Sehingga nilai B-nya adalah 10 dikurang 1, yaitu 9. Oke, jawabannya jadi 9. Nah, ini.
Itulah jawaban buat nomor 7. Kita lanjut ke nomor 8. Diketahui fx kuadrat sama dengan 3fx plus 4 memiliki akar-akar x plus 1, x1 dan x2 dengan fx adalah 2x plus 1. Maka jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah. Nah, berarti kita gunakan pemfaktoran di sini. Karena ini ada fx kuadrat fungsinya ya, di sini ada fx, kita gunakan pemfaktoran saja. Jadi fx kuadrat pindah posisi 3fx dikurang 4 sama dengan 0. Berarti ini pemfaktorannya antara fx dengan fx. Nah, yang kalau dikalikan adalah negatif 4, kalau dijumlah hasilnya negatif 3, berarti hasilnya adalah negatif 4 ditambah 1. Plus 1 dikurang 4 jadi negatif 3, kalau dikalikan jadinya adalah plus 1 kali negatif 4, hasilnya negatif 4. Oke, sama dengan 0, berarti fx-nya bisa sama dengan negatif 1, fx-nya bisa sama dengan 4. Nah, karena nilai fx-nya adalah 2x plus 1, baru kita masukkan 2x plus 1 sama dengan 1, 2x sama dengan min 1 ya, sama dengan min 2, berarti x-nya min 1. Kemudian 2x plus 1 sama dengan 4, 2x sama dengan 3, x-nya berarti 3 per 2. Maka nilai jumlahan akar-akarnya, misalkan ini x1, ini x2, berarti x1 tambah x2 sama dengan min 1 ditambah 3 per 2. Min 2 per 2 ditambah 3 per 2, dapatnya 1 per 2. Oke, jawabannya adalah yang D. Nah, ini ya. Nah, ini jawabannya. Oke, sorry. Nah, ini jawabannya. Oke, yang D. Kita lanjut ke soal. Oke, untuk nomor 9 seperti ini, perbandingan kecepatan mesin cetak M dan N dalam mencetak adalah 2:3. Jika M dan N dapat mencetak 360 lembar dalam 8 menit, berapakah waktu yang dibutuhkan N untuk mencetak 5.400 lembar kertas? Oke. Caranya berarti kita pakai perbandingan. Di sini M banding N itu adalah 2:3. Kalau dia digabung, maka perbandingannya adalah 2 tambah 3 itu adalah 5. Ini setara dengan 360 lembar dan dia adalah 8 menit. Membutuhkan waktu 8 menit. Artinya kalau 1 menit itu dia adalah 45 lembar ya. 360 bagi 8. Nah, di sini berarti kita gunakan perbandingan terbalik untuk mencari N ya. Waktu N berarti 3 per N nya kan punya perbandingan 3 ya, 3 per 5 sama dengan, kalau ditotalkan itu 1 menit, misalkan 1 menit berarti yang ini X. Nah, sehingga untuk waktunya, waktu N ya, waktu N, untuk mencari waktu N berarti 3X sama dengan 5, berarti X nya sama dengan 5 per 3. Oke. Nah, seperti ini baru kita cari untuk waktu 5.400 lembar. Nah, jadi waktu N untuk menyelesaikan 5.400 lembar itu berarti 5.400 kita bagi dengan 45, perbandingannya dengan 1 menit ya. 1 menit ini tadi jadi tadi kita gunakan yang 1 menit ya. Ini karena kita perbandingannya dengan 1 menit, yaitu 1 menitnya adalah X nya berarti 5 per 3, kita kalikan dengan 5 per 3. Nah, ini jadinya hasilnya ini 1, ini 9, ini dapatnya 1, ini 18, jadi 1800 bagi 9 adalah 200 menit. Nah, 200 menit itu kalau dijadikan detik adalah 12.000 detik, karena kita kalikan 60. Oke, jawabannya berarti dapat yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk nomor 10, nilai X yang memenuhi sistem persamaan fx kuadrat dikurang 8fx sama dengan 9 dan fx sama dengan setengah x. Nah, ini sama seperti tadi yang ada di nomor 6 atau nomor berapa ya itu ya. Nah, ini berarti kita cari dulu adalah fx-nya ya. Karena ini fungsi kuadrat,
kita faktorkan saja untuk mencari fx. Nah 9-nya kita pindahkan posisi, 9 dari sini kita pindahkan posisi jadi negatif. Nah ini berarti fx dengan fx. Faktorannya kalau dikalikan adalah negatif 9, kalau jumlah negatif 8 itu berarti min 9 dengan plus 1. Oke, hasil fx nya berarti bisa sama dengan 9, fx nya bisa sama dengan, kan sama dengan 0 ya, sama dengan negatif 1. Nah baru kita masukkan dengan persamaan fx nya yaitu setengah x, berarti kita masukkan jadinya setengah x itu sama dengan 9, berarti x nya adalah 9 dikali 2, karena setengah pindah posisi jadi pembagian pecahan bisa jadi perkalian yaitu dibalik dengan 2, berarti hasil x nya adalah 18. Nah kalau yang ini berarti setengah x sama dengan negatif 1, berarti x sama dengan negatif 1 dikali 2, x nya adalah negatif 2, jadi hasilnya adalah 18 dengan negatif 2, yaitu yang C. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, inilah jawaban buat nomor 10. Nah ini merupakan soal nomor terakhir untuk latihan UTBK tes pengetahuan skolastik TPS Matematika Dasar. Saya akhiri buat pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.